Jun, apa kamu tahu tentang kejanggalan kematian Tony dan Sahat? Tanya Marlina yang datang ke kuburan membawakan air untuk beberapa warga. Mulut kamu itu tolong dijaga. Siapapun tidak akan tahu kematian seseorang itu karena apa, ucap seorang warga yang dengar perbincangan kami. Sudahlah, nanti kita bercerita di rumah, ucapku menghentikan obrolan dengan Marlina. Liang untuk Sahat sudah disiapkan dan dilanjut untuk menguburkan Sahat. Yang tenang di sana ya sahabatku, ucapku menaburkan bunga di atas timbunan tanah kuburan Sahat. Setelah penguburan, semua warga sudah pulang. Hanya aku, Marlina, dan Ibu Tony yang tersisa. Tolong bawa tante pulang ke rumah. Aku mau mengurus rumah Sahat, pintaku kepada Marlina. Mereka berdua akhirnya pulang. Begitu juga dengan aku langsung bergegas ke rumah Sahat. Baru sampai di depan rumah Sahat, air mataku menetes. Aku sangat bersedih. 2 orang sahabat telah pergi meninggalkanku. Sahat, kamu yang tenang di sana ya. Semoga kamu bertemu dengan Tony dan mudah-mudahan kasus ini bisa aku ungkap secepatnya, ucapku sambil mengunci rumahnya. Aku berjalan pulang ke rumah Ibu Tony. Di tengah perjalanan, kepalaku terasa berat, seperti ada gerangan yang mau berbicara denganku. Marlina, tolong ambilkan air putih, pintaku sambil menahan pusing. Setelah aku minum, aku tiba-tiba seperti kecapean sekali. Ku dengar suara tawa Sahat. Sahat, panggilku. Arjuna, balasnya pula. Mau ku buatkan kopi kesukaanmu? Tanyaku lagi. Dia hanya membalas dengan tawa. Perlahan kepalanya menunduk. Jun, maafkan aku ya. Sebenarnya aku yang sudah membunuh Lia. Jelas Sahat. Lalu kenapa kamu membunuh dia? Tanyaku penasaran. Hutang, balasnya singkat. Bagaimana maksudmu? Coba jelaskan, ucapku dengan nada sedikit tinggi. Aku berhutang terlalu banyak. Kalau aku mau menghabisi Lia maka semua hutangku akan lunas, ucap Sahat. Kenapa kamu begitu tega? Tanyaku lagi. Dia mengancamku kalau tidak aku yang akan dibunuh. Lalu dia pun pergi menghilang. Sahat, Sahat, teriakku memanggilnya. Sahat, tunggu aku, pintaku badannya sambil mengejar. Seketika semua pandanganku menjadi putih. Tidak bisa melihat sekitarku. Aku hanya bisa teriak memanggilnya. Sahat, tunggu. Jun, bangun Jun. Arjuna bangun. Sambil menggoyangkan badanku, Marlina membangunkanku dari mimpi. Kumuntahkan sedikit air untuk melegakan dadaku. Apa aku bermimpi? Tanyaku pada Marlina. Iya, kamu tadi bermimpi. Berteriak memanggil Sahat. Jelas Marlina. Lalu apa yang kamu mimpikan Jun? Tanya Marlina lagi. Aku jelaskan semuanya, tapi aku masih penasaran. Sahat berhutang ke seseorang dan menebus hutang dengan cara membunuh Lia. Apa yang aku pikirkan sama denganmu? Tanyaku pada Marlina. Iya, aku yakin. Dalangnya sama. Ini semua berantai Jun, ucap Marlina. Apa kamu pernah melihat Pak Wisnu melakukan hal aneh pada malam hari? Tanyaku. Karena dia sudah cukup lama mengontrak di sana. Aku mendengar setiap malam biasanya dia menangkap ayam. Tidak mau tahu kalau setiap hari mereka makan ayam, jelas Marlina. Sebentar, potongku. Aku dan Tony pernah ketemu dengan dia di pohon keramat dekat kuburan. Apa dia menyembah berhala? Ucapku penuh penasaran. Bisa jadi, dia saja hartanya begitu banyak, balas Marlina. Nanti aku mau keluar. Tolong kamu tetap di sini ya, pintaku pada Marlina. Aku pergi ke rumah mencoba untuk berbicara dengan dia. Lia, apa kamu di sini? Datanglah, pintaku pada arwah Lia. Bagaimana? Apa kamu sudah tahu? Maafkan aku terlambat mengatakan kalau Sahat targetnya. Aku ditahan oleh sosok besar, ucap arwah Lia sambil menampakkan diri. Apa sekarang aku targetnya? Tanyaku lagi. Benar sekali. Sudah kukatakan kalau dia tahu pergerakan yang kamu lakukan. Bahkan kalau ada yang mau membongkar nasib orang itu akan sama dengan Tony dan Sahat, jelasnya kepadaku. Lalu bagaimana aku akan mengungkap semua ini? Tanyaku lagi. Ketika kamu melihatnya, tolong jangan pernah penasaran dengan sosok peliharanya itu.
lebih baik memandang ke bawah. Anggap dia adalah makhluk paling lemah dan sangat kecil, ucap Lia sembari pergi menembus tembok. Terima kasih Lia, kamu sudah mau membantuku, ucapku melihat Lia pergi. Aku bergegas ke pos ronda. Malam ini aku harus mengajak beberapa warga untuk berjaga, mengungkap siapa dalang semua ini. Tung 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 tung. Kubunyikan bambu pada pos ronda. Warga mulai berdatangan. Aku meminta waktunya untuk bapak atau ibu sekalian. Bagi bapak-bapak yang tidak punya kerjaan di rumah, tolong bantu untuk berjaga malam ini ya, agar tidak ada lagi korban dimangsa oleh binatang buas itu, pintaku. Beberapa dari mereka ada yang setuju, namun karena takut beberapa lainnya juga lebih memilih berdiam di rumah. Semua peralatan berjaga kami siapkan, dari balok dan parang kami bawa ke pos ronda sebagai pelindung diri. Waktu sudah larut malam. Sekarang saatnya berkeliling. Ayo semuanya, kita keliling dari warung ke lapangan voli, lalu ke arah kuburan, ucapku memimpin jalan. Dengan senter, seluruh sudut kami sorot sampai sudah desa. Di lapangan voli, tiba-tiba hawanya menjadi berbeda. Dingin dan ada bau busuk. Cuy, kubuang ludahku. Aku sudah tahu kalau dia sedang memperhatikan pergerakan kami. Ayo kita lanjut ke kuburan. Semuanya kita baca doa. Jangan sampai ada yang ketinggalan, ucapku kepada semua warga yang ikut. Aku buka langkah dengan doa. Aku harap malam ini bisa terungkap. Aku sudah menyusun rencana. Targetku adalah pohon keramat. Sesampainya di kuburan, aku senter ke arah pohon keramat. Sungguh aku beruntung kulihat sosok di sana. Lihat itu, teriakku pada warga agar melihat pandangannya ke sana. Siapa di sana? Teriak Dion. Ayo tangkap orang itu, teriak Aldi sudah sangat bersemangat. Lalu kami berlari ke arah pohon keramat itu. Sebagian berusaha memutar ke beberapa arah untuk mengepung orang itu. Karena posisinya dalam terancam, orang itu berlari ke belakang pohon. Seperti keinginan kami, dia bisa kami kepung di belakang pohon itu. Apa? Orangnya hilang? Ucap Aldi terkejut. Itu bukan orang, tambah Alek yang ada di sampingku. Bener gak mungkin dia bisa tiba-tiba hilang begitu saja. Tambah Dion penuh dengan emosi. Lihat pohon ini, ucap salah seorang warga mengalihkan mata kami ke arah batang pohon. Pohon itu berlumuran darah segar. Sudah pasti ini penyembah berhala. Dia mau menumbalkan warga kita, ucap salah seorang warga pula. Semua lebih baik sekarang kita pulang dulu, pintaku. Jadi bagaimana ini? Tanya Aldi. Kita harus melapor kepada kepala desa, ucap salah seorang warga. Benar, sekarang kita ke rumahnya, ucapku sambil membawa langkah. Pak Kades keluarlah, teriak Dion yang sudah terbakar emosi. Ada apa ini rame-rame? Tanya Pak Kepala Desa. Salah seorang warga kita adalah penyembah berhala, Pak. Dia menyembah pohon keramat yang ada di kuburan. Aku menjelaskan dengan sedikit emosi. Siapa orangnya? Tanya Pak Kades lagi. Dia menghilang saat kita kejar, Pak. Kita minta bantuan Bapak sebisanya pohon itu ditebang segera, pinta seseorang warga. Baiklah kalau begitu. Masalah ini besok kita selesaikan. Sekarang lebih baik semua pulang, ucap Pak Kades. Aku mengajak Aldi, Alek, dan Dion untuk menginap di rumahku, untuk menepis semua ketakutanku. Di rumahku kami tidak tertidur, tapi rokokan dan ngopi sambil membahas bagaimana cara menangkap orang yang mau menumbalkan warga desa ini. Tidak terasa matahari sudah mulai terlihat. Bergegas kami berempat untuk mengumpulkan warga. Tung 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 tung. Kubunyikan bambu yang ada di pos ronda. Warga mulai berkumpul lagi. Di kantor kepala desa ada 2 mesin. Bagi yang punya kapak bisa dibawa untuk menebang pohon keramat itu, ucapku sambil mengajak warga untuk beramai-ramai membantu. Beberapa warga pulang mengambil kapak, dan sisanya ke kantor Pak Kades untuk mengambil mesin. Kita janjian untuk berkumpul di depan rumah Sahat. Aku dan beberapa warga sudah sampai di depan rumah Sahat. Kami menunggu warga lain agar beramai-ramai menebang pohon itu. Ayo kita mulai saja, Jun, ucap Dion melihat sudah hampir seluruh warga datang. Ayo, semuanya kita tebang pohon keramat itu, ajakku penuh semangat. Dengan sedikit tenaga, ku tarik perlahan tali untuk menghidupkan mesin. Begitu juga dengan mesin satunya dipanaskan oleh salah satu warga.
Setelah mesinku hidup, kuberikan kepada Pak Tarno yang berprofesi sebagai penebang pohon. Dipotongnya batang pohon itu mulai dari bawah. Tup, 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 tup. Mesin mati tiba-tiba, padahal baru mengikis kulit pohon itu. Coba pakai mesin ini Pak, mungkin kurang dipanaskan, ucap Dion sambil menyodorkan mesin satunya. Mesin diambil dan dimulai memotong lagi. Astaga, keluar darah, teriak Pak Tarno. Kacamata bening yang digunakan terciprat banyak darah dari batang pohon itu. Langsung segera ditariknya mesin itu dari pohon. Darah keluar seperti kaki manusia teriris pisau. Melihat itu kita semua terdiam. Bahkan Pak Kades yang melihatnya pun merinding melihat kejadian itu. Sampai di sini aku tidak menyerah. Sini mesinnya Pak, biar saya saja, pintaku pada Pak Tarno. Aku pakai kacamata dan langsung kumulai. Serak. Tup. Mesinnya mati lagi. Darah dari pohon itu semakin banyak keluar. Ini bukan ide yang bagus. Mudah-mudahan ini bukan malah petaka bagi kita semua, ucap Pak Kades. Beberapa warga sudah ketakutan. Bagi mereka yang membawa kapak, tidak ada yang berani untuk menebang pohon itu. Aku ambil kapak itu. Segera kuayunkan sekuat tenagaku. Kuhantamkan ke pohon itu. Seperti kapak yang tumpul. Pohon itu tidak bisa ditebang, malah memantulkan kapak yang kupakai. Jun, Arjuna, teriak Alek. Udah Jun, yang kamu lakukan hanya sia-sia, tambahnya memberhentikanku. Aku gak terima kalau Tony dan Sahat harus mati, teriakku keras. Aku ambil kapak, kuayunkan begitu keras, dan kuhantamkan ke pohon itu. Kapak itu mantul kembali menghantam kepalaku. Pandanganku seketika gelap. Darah mulai menetes dari kepalaku. Juna! Suara mereka aku dengarkan, tapi pandanganku gelap. Tidak tahu apa yang aku lihat. Mengalir darahku, membasahi semua pakaianku. Hingga aku tidak mendengar teriakan mereka lagi. Sahabatku, terima kasih sudah menolong kami berdua. Sudahi semua, kami sudah tenang di sini, ucap Tony kepadaku. Benar Juna, itu hanya membahayakan dirimu, tambah Sahat. Tapi aku gak mau kalau ada korban lainnya. Kalian harusnya mengerti, ucapku membantah. Beberapa hari tidak sadarkan diri, akhirnya aku terbangun dari tidurku yang begitu panjang. Aduh, apa ini? Kupegang kepalaku masih dibungkus oleh kain putih. Perlahan aku melangkah ke dapur. Kamu sudah bangun nak? Ucap ibunya Tony kepadaku. Iya tante, balasku. Kamu panggil ibu saja, jangan panggil tante lagi ya. Ibu sudah anggap kamu seperti Tony, ucap ibunya Tony kepadaku. Iya tan, bu, jawabku. Aku merasa senang bisa dapat perhatian lagi dari seseorang ibu setelah sekian lama aku merindukan sosok ibuku. Bagaimana kelanjutan dari pohon yang kemarin itu bu? Tanyaku. Ibunya Tony bercerita, pohon itu tidak dapat ditebang. Setelah kepalamu terbentur, semua warga takut dan langsung menggotongmu ke rumah. Kepalamu sedikit retak, kata bidan desa, jelas ibu Tony. Hampir 3 hari kamu tidak bangun dari tidurmu. Mungkin kamu sudah lapar, ayo makan dulu, ucap ibunya Tony sambil mengambilkan piring untukku. Memang perutku begitu lapar. Dan ketika makan pun, aku seperti singa yang baru dapat mangsa. Dengan rakus kuhabiskan beberapa piring. Setelah makan, aku kepikiran. Sewaktu aku tidak sadarkan diri, apakah ada korban bu? Tanyaku pada ibunya Tony. Tidak, semua warga takut keluar. Tak sedikit warga yang mengomongin kamu nak. Mereka takut akibat ulah kamu penunggu pohon itu murka, jelas ibu Tony. Aku ke depan dulu ya bu, mau cari udara segar. Sembari pamit, aku meninggalkan ibu Tony di dapur. Aku berjalan ke warung dekat rumahku untuk membeli rokok. Kulihat Aldi, Alek, dan Dion lagi nongkrong santai. Gimana? Tanyaku sambil membakar rokokku. Tidak ada jawaban dari mereka. Bahkan mereka satu persatu pergi dengan alasan ada kerjaan. Apa aku seperti hantu? Tanyaku dalam hati. Tidak tahu kenapa mereka menjadi menghindar dariku. Karena tidak ada yang mau mengobrol denganku, aku singgah ke rumahku untuk mengambil beberapa pakaian untuk dibawa ke rumah ibunya Tony. Bagaimana kabarmu? Apa kamu sudah bertemu dia?
Tanya Lia yang tiba-tiba hadir mengagetkanku muncul di dalam cermin lemariku. Ah, kamu belum ketemu, balasku. Besok pagi kamu akan dapat duka lagi. Lihat saja, ucapnya. Hah? Belum sempat bertanya dia pergi menghilang. Ya Tuhan, siapa lagi korban selanjutnya yang akan dibunuh? Ucapku cemas dalam hati. Cepat ambil pakaianku dan bergegas kembali ke rumah ibunya Tony. Bu, Marlina kemana ya? Tanyaku sampai di rumah ibu Tony. Oh, dia lagi bekerja di lahan Pak Wisnu, mengambil hasil panen. Dengan terpaksa dia harus ikut, soalnya dia punya hutang kontrakan. Jadi mau tidak mau harus bekerja kepada Pak Wisnu, ucap ibu Tony. Apa? Sontak aku kaget. Kamu kenapa, nak? Pak Wisnu juga sudah begitu baik mau membantu Marlina meringankan hutangnya. Kemarin dia datang melihat keadaanmu, jawab ibu Tony. Ngapain dia datang melihatku, Bu? Pikirku dalam hati. Mandi sana. Kok malah bengong? Suruh ibunya Tony. Baik, Bu, jawabku sambil mengambil handuk dan bergegas ke kamar mandi. Apa kamu sudah tahu siapa korban selanjutnya? Tanya Lia yang berada di balik pintu kamar mandi. Aku langsung bergegas lari keluar dari rumah ibu Tony. Juna, Arjuna, mau kemana? Teriak ibu Tony tidak lagi kuhiraukan. Aku hanya tahu kalau Marlina dalam bahaya. Secepatnya aku berlari ke kebun Pak Wisnu. Marlina, tunggu aku, ucapku dalam hati sambil mempercepat lariku. Sudah lewat kuburan saja, biar kamu lebih cepat sampai, ucap Lia kepadaku. Aku pun mengikuti saran darinya. Kuberanikan untuk masuk ke area pemakaman itu. Ternyata kamu bodoh, tawa Pak Wisnu di balik pohon keramat ketika aku lewati. Apa maksudmu? Tanyaku balik. Selama ini kamu sebagai penghalangku. Sekarang saatnya kamu menyusul dengan teman-temanmu, ucap Pak Wisnu. Perlahan langkah kakiku mundur sedikit menjauh darinya. Sosok berkaki besar turun dari atas pohon dan berdiri persis di depanku. Kakinya penuh bulu. Bahkan lidah dari makhluk itu menjuntai sampai menyentuh tanah. Baunya sangat busuk, seperti bau bangkai. Perlahan ku tatap dari kakinya hingga dengkulnya. Bodoh, jangan penasaran dengan dia. Cepat kamu lari, ucap Lia. Ku ikuti hati kecilku pulang ke rumah ibunya Tony. Lari selagi aku masih bisa menahan makhluk ini, ucap Lia. Seperti dalam pertarungan gaib, Lia melawan makhluk besar itu. Suara jeritan dari Lia begitu kencang. Tak kalah suara makhluk itu juga bisa menandingi suara Lia. Ku hela nafas ketika sudah sampai di depan pintu. Kamu habis dari mana? Ibu panggil kamu tidak menyahut, ucap ibunya Tony sedikit memarahiku. Marlina, Bu, sedang dalam bahaya, ucapku dengan nafas belum teratur. Marlina ada di belakang. Dia baru pulang, mau mengambil makan siang. Sekarang apa yang mau kamu bahayakan? Tanya ibu Tony sedikit kesal melihatku bertingkah aneh. Aku tidak percaya. Segera aku lihat Marlina di dapur. Marlina, Marlina, panggilku dengan sedikit tergesa. Kamu habis dari mana, Jun? Ibu panik mencarimu, bentak Marlina sedikit keras kepadaku. Syukurlah, ucapku dalam hati. Ternyata Marlina masih hidup. Saranku untukmu, tolong jangan pergi ke kebun Pak Wisnu lagi. Aku memohon sampai meneteskan air mata kepada Marlina. Melihat air mataku begitu tulus, mungkin membuat Marlina luluh dan tidak pergi ke kebun Pak Wisnu. Aku memeluknya. Aku tidak mau kehilangan orang terdekat lagi. Aku mohon kalian harus tetap ada di sisiku, ucapku membasahi baju Marlina dengan air mata. Setelah itu, Marlina membuka bungkusannya dan makan di rumah. Terima kasih, nak. Kamu begitu tulus berteman dengan Tony, Lina, dan Sahat sampai kamu mau mengorbankan diri, ucap ibu Tony. Aku begini agar tidak ada lagi korban, Bu, balasku. Haru tangis lagi di rumah ini. Aku duduk di depan rumah dengan sebatang rokok dan segelas kopi melihat indahnya matahari tenggelam. Lia, apa kamu baik-baik saja? Tanyaku dalam hati. Tidak seperti biasanya ketika aku memanggilnya dia langsung datang. Karena hari sudah mulai gelap, aku masuk ke rumah. Marlina, Bu,
Aku mau ngomong sesuatu. Ucapku mengajak mereka berkumpul dan menutup pintu rumah. Ku ceritakan kejadian sebelum Tony meninggal. Dan ketika Sahal meninggal, aku tahu siapa orangnya. Ucapku pada mereka. Aku kurang bukti, jadi tidak bisa mengungkap orang ini. Lanjutku. Aku mohon kepada kalian berdua tolong patuh akan perkataanku. Tetap di rumah untuk beberapa waktu sampai keadaan aman dan orang itu menyudahi semua ini, tambahku. Pembicaraan kami terhenti ketika banyak orang berlarian dari depan rumah. Ada apa itu? Tanya Marlina. Kubuka sedikit pintu untuk melihat keadaan di luar. Banyak orang lari, tapi tidak tahu kemana arahnya, ucapku. Sudahlah, lebih baik kita di rumah saja, ucap ibunya Tony. Dibuka dengan doa, kami mulai makan. Begitu hangat kurasakan suasana ini. Makasih ya Bu, begitu baik dengan kami, ucapku kepada ibunya Tony. Sudah makan dulu, nanti kita bercerita lagi, balas ibunya Tony tersipu malu mendengar perkataanku. Setelah makan, aku dan Marlina membersihkan tikar dan piring yang kami gunakan. Di dapur aku melihat penampakan Lia dengan wajah membiru seperti babak belur. Kamu kenapa? Tanyaku. Hah? Aku tidak apa-apa, jawab Marlina. Penampakan Lia tiba-tiba hilang. Kamu percaya tidak kalau aku bisa melihat hantu? Tanyaku pada Marlina. Ngawur kamu, bantahnya sambil menyusun piring kerak. Ya sudah, kalau kamu tidak percaya, aku juga tidak memaksa, balasku. Setelah selesai beres-beres, aku duduk di depan. Suasana sepi. Kemana semua warga ya? Baru juga jam segini, sudah sepi, ucapku dalam hati. Mereka semua ada di kebun, jawab Lia yang tiba-tiba muncul duduk di sebelahku. Astaga, mengagetkanku saja kamu, ucapku menyambutnya. Ada apa di kebun? Tanyaku penasaran. Aku sudah memberitahumu tadi siang, malam ini bakal ada duka lagi. Tapi bodohnya kamu terkecoh tadi pagi. Yang datang kemari bukanlah aku, melainkan sosok yang menyerupai aku, jelasnya. Lalu, yang menyuruhku menolong Marlina? Belum sempat melanjutkan perkataanku. Bodoh, sudah aku bilang duka akan datang malam bukan pagi, bentak Lia. Bagaimana dengan wajahmu? Tanyaku melihat wajah Lia biru seperti babak belur. Untung saja aku bisa menahan sosok itu. Kalau tidak bisa kamu yang akan menjadi korban, jelasnya. Aku menjadi merasa bersalah karena sudah terkecoh dengan sosok yang menyerupai Lia. Maafkan aku. Lain kali aku tidak akan mengambil tindakan bodoh seperti tadi, ucapku. Lalu kenapa kamu tidak menyuruhku untuk menyelamatkan orang yang menjadi korban malam ini? Tanyaku penasaran. Apakah karena orang itu tidak dekat dengan diriku? Tambahku lagi. Orang itu mencuri hasil panen. Aku tidak suka dengan pencuri, balas Lia. Apakah peliharaannya itu disuruh untuk menjaga kebun? Tanyaku lagi. Sebenarnya asalnya itu aku pun terlibat dalam rencana yang disusun Wisnu bajingan, jelas Lia dengan nada tinggi. Tolong kamu cerita, tidak menggunakan emosi. Aku tahu kamu sakit hati, Lia, ucapku meredam. Bagaimana rencananya? Tanyaku. Dan akhirnya Lia mau bercerita mulai dari awal. Dia adalah seorang buruh yang dulunya tinggal di kota seberang. Kemudian diajak Putra, anak angkat Pak Wisnu, pulang ke kampung halaman. Karena tidak setuju dengan hubungan mereka, akhirnya Lia diusir. Setelah diusir, Lia memohon agar hubungan mereka direstui. Tapi ada syaratnya. Anak pertamaku harus diserahkan kepada Pak Wisnu. Awalnya Lia setuju. Namun setelah Lia melihat kelakuan Pak Wisnu yang menyembah setan, Lia menolak ketika kandungannya sudah 3 bulan. Dari pagi hingga sore Lia dan Putra hanya bertengkar tiap hari. Dengan paksaan Putra berusaha agar mengikuti perkataan dari Pak Wisnu. Hingga akhirnya Lia dibunuh Sahat, suruhan Pak Wisnu. Aku sempat mencoba lari, tapi kamu malah pergi malam itu, ucap Lia sambil menangis. Terus habis dibunuh? Tanyaku semakin penasaran. Bayi dalam perutku diambil, lalu mereka menyerahkan kepada salah satu dukun. Dengan kuasa setan, mereka menghidupkan bayiku yang telah digugurkan secara paksa, jelas Lia. Apa bayimu adalah sosok itu? Tanyaku. Benar, dia ditempatkan di pohon keramat dan diberi makan darah segar, ayam putih. Dia juga dijanjikan akan jiwa manusia sebagai makanannya, jelas Lia.
Jadi istilahnya seperti kami yang berjaga di pos ronda, tapi meminta imbalan ketika menemukan pencuri? Tanyaku. Iya, seperti itu rencana awalnya. Bayiku yang dihidupkan kembali akan menjaga lahan perkebunan dengan imbalan jiwa manusia. Karena mereka tahu saat akan membocorkannya, maka sekalian saja saat ditumbalkan. Jelas Lia. Lalu bagaimana dengan Tony? Tanyaku lagi penasaran. Apa kamu ingat isi keranjang Tony ketika pulang? Tanya Lia balik. Astaga, Tony mengambil sedikit padi dan memasukkan ke dalam keranjang. Ucapku sambil mencoba mengingat kejadian sebelumnya. Sepertinya kamu sudah tahu. Tugasku sudah selesai. Semoga kamu bisa mengungkap semua. Lalu bagaimana dengan bayimu? Tanyaku sebelum dia pergi. Aku tidak mengharapkannya lagi. Balas Lia menghilang dari sebelahku. Karena sudah semakin dingin, aku berniat masuk ke dalam rumah. Astaga, ngapain kamu berdiri seperti setan di depan pintu? Tanyaku pada Marlina. Maaf, aku sudah mendengar semuanya. Jelas Marlina. Keesokan paginya, sudah banyak warga yang ke tempat korban. Teman korban bersaksi kalau niat mereka mencuri di perkebunan Pak Wisnu. Namun tiba-tiba datang sosok bertubuh besar. Korban penasaran dengan makhluk itu. Korban perlahan melihat ke atas, menatap wajah sosok itu. Leher korban dengan gampangnya dicekek menggunakan jari-jarinya dan kuku yang sangat tajam. Setelah korban tak bernyawa, dada korban langsung ditembus menggunakan kukunya. Lalu jantung korban diambil dan dimakan. Nasib baik teman korban bisa lari. Dia tidak penasaran, langsung berlari ke arah pos ronda. Sesampai di pos ronda dia melapor. Langsung disebarluaskan berita ini melalui kentungan untuk mengumpulkan massa. Akhirnya malam itu juga mereka menggotong jasad korban ke desa. Terkait penjelasan dari teman korban, polisi tidak bisa mengambil tindakan karena penjelasan di luar nalar manusia dan dianggap jadi pencemaran nama baik. Tunggu sebentar, saya mau memberikan kesaksian. Ucapku teriak menahan polisi yang mau pergi dari tempat ini. Apa kalian pernah melihat Pak Wisnu datang melihat korban? Bahkan sudah 3 korban, batang hidungnya tidak pernah ada untuk melayat. Ucapku. Mungkin saja beliau ada pekerjaan, bantah seorang polisi. Oke, kalau begitu saya akan buktikan kali ini. Seketika suasana hening. Ayo sekarang ke rumah Pak Wisnu, kita lihat dia sedang apa. Ucapku kepada warga. Beramai-ramai seluruh warga datang ke rumah Pak Wisnu. Buka pintumu, teriakku. Ada apa ini? Tanya Pak Wisnu sontak kaget melihat warga sudah ramai. Cepat mengaku atau bakal kubuktikan semua kedokmu. Teriakku sudah mulai memanas. Apa yang harus aku akuin? Tanya Pak Wisnu pura-pura bodoh. Sudahlah Wisnu, semua ini ulahmu. Kami tidak senang kalau ada salah satu warga penyembah setan di desa ini. Ucapku mematahkan omongannya. Kalau kau tidak mau mengaku, sekarang akan kubuktikan. Untuk kalian tolong tahan orangnya, pintaku pada warga. Warga pun menahan dan mengikat tangannya dengan tali. Karena masa banyak, polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ayo kita ke kebunmu, ucapku sambil membuka langkah. Sesampai di kebunnya, aku minta tolong kepada kalian jangan pernah melihat ke atas ketika sosok itu keluar. Anggap sosok itu adalah makhluk paling lemah dan kecil, pintaku kepada warga. Aku berlari ke tengah kebun. Setelah itu ku ambil sedikit hasil panennya lalu berlari. Sosok itu tiba-tiba muncul dan mengejarku. Sosok itu berusaha menghalangi langkahku. Semua itu disaksikan oleh warga. Jangan lihat ke atas, teriakku. Beberapa warga ada yang bandel, dengan seketika langsung dicekik. Semua ingat pesanku, teriakku lagi. Karena takut dibunuh semua orang yang menyaksikan bukti yang kuberikan berlari pulang ke desa. Korban yang meninggal di kebun dibiarkan. Tidak ada yang berani bahkan Pak Polisi sekalipun. Karena amarah warga akhirnya Pak Wisnu dan Cipta dimasukkan ke dalam rumah mereka. Tidak ada kata maaf untuk manusia penyembah setan. Mereka harus dimusnahkan. Ucapku penuh kemenangan. Bakar, bakar, teriak warga menyahut omonganku. Akhirnya Pak Wisnu dan Cita istrinya dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya. Dan kejadian ini sekitar tahun 2010-an berdasarkan kisah nyata. Nama hantunya yaitu Begu Ganjang, yang artinya begu adalah roh dan ganjang berarti panjang. Sosok tubuhnya tinggi,
Semakin kamu penasaran, maka semakin tinggi pula dia hingga dia bisa mencekik lehermu. Sebelumnya masih ada beberapa korban. Karena kepala penulisnya Mas Dev ini nih, Mas Dev sudah berat dan ada sedikit serangan, maka langsung ke ending, yaitu Pak Wisnu dan Cita dibakar hidup-hidup. Dan penulis berharap kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang menyimak di Fakta Sejarah. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih Mas Dev, terima kasih teman-teman. Fakta Sejarah pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillah.